Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhari Hidayati, NIM 200211030060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review makalah dengan topik Capital as Power in the Corporatization of Education, modal sebagai kekuatan dan korporatisasi pendidikan. Berdasarkan definisi Salman terkait pendidikan kritis yang berada di persimpangan politik, budaya, dan ekonomi politik, jurnal ini mengusulkan keterlibatan komponen penentu kapitalisme kontemporer, kapitalisasi, dan memobilisasi teori ekonomi politik, Nizen dan Beckler yang muncul, yang disebut modal sebagai kekuatan untuk bidang pendidikan, yakni mengadaptasi dan membangun kategorisasi politik dalam pendidikan. Pendekatan arus utama untuk korporatasi pendidikan membaginya menjadi 4 pendekatan: neoliberal, liberal paternalis, presentasi budaya, dan pendekatan Marxis revolusioner. Macam-macam pendekatan korporatasi pendidikan. Pendekatan neoliberal. Dalam pendekatan ini, pendidikan memiliki 3 fungsi pertama dan terpenting. Pendidikan merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat dengan kesempatan yang sama, sehingga memerlukan pemantauan kinerja individu. Kedua, pendidikan adalah sektor bisnis tersendiri. Ketiga, pendidikan adalah situs kegagalan yang perlu diubah untuk mengatasi krisis baik ekonomi alam maupun politik. 2. Pendekatan liberal paternalis. Ada 2 poin problematis dalam pendekatan ini. Pertama dan kedua, anggapan netralitas nilai universal. Pendekatan ini berasumsi bahwa pendidikan barat yang non-ideologis dan secara ekonomi jika tidak selalu secara kultural. Liberal menjadi satu-satunya induksi menuju kapitalisme global. Kedua lapangan bermain dianggap setara untuk semua siswa dan masyarakat. Diperlukan sebagai komunitas historis, posesif, adil, dan terelakkan, di mana individu dapat mengatasi ketidaksetaraan kelas melalui kerja keras. 3. Pendekatan resistensi budaya. Titik tolak ini berarti bahwa tugas pendidikan kritis adalah mendorong korporasi keluar dari ruang yang bukan dari milik mereka, ruang negara, atau paling tidak membatasi pengaruhnya. Pendekatan Marxis revolusioner. Pendekatan ini berakar pada munculnya pemikiran Marxis di lapangan pada tahun 1970 dan 1980 yang menggeser penekanan pada teori Marxis sebagai kerangka kerja untuk membangun gerakan sosialis melawan kapitalisme dan penindasan yang disponsori negara. Pendekatan ini menganggap masyarakat kapitalis diorganisir untuk elit mengikuti pemahaman Marx tentang konflik kelas. Pendekatan ini secara eksplisit didasarkan pada ekonomi politik dan menganggap transformasi hubungan sebagai dasar keadilan sosial. Modal sebagai kekuatan. Modal kerap dianggap sebagai singkatan dari uang yang diinvestasikan. Namun ada 2 tradisi yang besar yang secara analitis mendefinisikan kapital neoklasik dan Marxis. Tak satu pun dari mereka yang mendefinisikan kapital sebagai keuangan melainkan reproduksi. Konsep kunci dalam ekonomi neoklasik modern adalah fungsi produksi yang menghubungkan output dengan jumlah input dan membenarkan distribusi pendapatan yang dihasilkan berdasarkan apa yang dimaksud dengan kontribusi terhadap output. Dengan demikian, 2 tradisi utama ekonomi politik meninggalkan kita dengan definisi kapital yang salah, jauh dari kapitalis sebenarnya, memikirkan uang, keuangan, dan investasi. Karena modal tidak semata-mata berakar pada produksi, menurut Nijen dan Beckler, kapitalisme bukanlah modal produksi historis, tetapi modal kekuasaan historis. Dengan kata lain, untuk menghasilkan pendapatan perusahaan untuk bertujuan membentuk kembali dan reproduksi sosial dengan mengarahkan kekuasaan atas masyarakat. Tingkat kapitalisasi korporatisasi merupakan indikasi kekuatan untuk membentuk kembali tatanan sosial. Untuk alasan inilah, pendekatan kapital sebagai kekuatan berpendapat bahwa modal bukanlah intensitas material, tetapi daya terkomodifikasi, diferensial diukur dengan uang. Ketika
Ketika pendapatan ini dan volatilitasnya dikonstankan menjadi nilai modal, institusi kekuasaan dan proses yang mendasarinya menjadi bagian dari modal. Dan karena modal adalah komoditas yang dapat dijual, tersedia untuk dibeli dan dijual di pasar saham dan obligasi. Nilai relatifnya mewakili komodifikasi kekuasaan. Karena teori modal, manusia menopang sebagian besar pertumbuhan ekonomi nasional untuk tenaga kerja yang terampil. Kita dapat berargumen bahwa pendidikan selalu dikaitkan langsung dengan akumulasi swasta melalui proses kapitalisasi. Kapital sebagai kekuatan dengan demikian dapat menginformasikan pendekatan kelima untuk korporatasi pendidikan, di mana basis ekonomi bukanlah produksi atau pertukaran semata, tetapi keuangan. Sementara lobby perusahaan dan dampak kelompok kepentingan khusus pada kebijakan publik hampir tidak menjadi berita bagi siapapun. Modal sebagai kekuatan pertama-tama menawarkan pendekatan teoritis yang masuk akal. Untuk penelitian ini, alih-alih ketergantungan implisit dan tidak perlu dipertanyakan pada teori-teori utama perspektif modal atau moral, tetapi juga membuka kemungkinan penelitian baru yang pendekatan sebelumnya tidak dapat meneliti. Adapun kesimpulan dari hasil isi review tersebut terkait pendidikan kritis yang berada di persimpangan politik budaya dan ekonomi politik, mengusulkan komponen penentu kapitalisme kontemporer, kapitalisasi dan mobilisasi teori ekonomi politik, Neisen dan Beckler yang muncul, yang disebut modal sebagai kekuatan untuk di bidang pendidikan. Pertama, mengadaptasi dan membangun kategorisasi politik dan dalam pendidikan, pendekatan arus utama untuk korporatasi pendidikan membaginya menjadi 4 pendekatan: neoliberal, liberal, paternalis, presentasi budaya, dan pendekatan Marxis revolusioner. Untuk setiap pendekatan, hubungan antara ekonomi dan pendidikan, sehingga berpendapat bahwa keterlibatan ekonomi politik internasional memahami lanskap pendidikan yang berubah. Kedua, mempertimbangkan pertumbuhan substansial dalam kapitalisasi global untuk menawarkan pendekatan modal sebagai kekuatan pendekatan kelima yang berpotensi kuat untuk memahami dan meneliti korporatasi pendidikan. Memahami dan meneliti reformasi pendidikan perusahaan, pendidikan kritis memang harus mengikuti uang dan terlibat lebih ketat dengan prinsip dasar kapitalisme perusahaan, keuangan, dan kapitalisasi. Bahwa literatur pendidikan saat ini hanya memiliki 2 pilihan. Ketika meneliti ekonomi politik, pendidikan dapat menggunakan ekonomi neoklasik atau ekonomi politik Marxis sebagai kerangka teoritis, atau sebagai alternatif menganalisis korporatasi pendidikan tanpa keterlibatan teoritis dengan kapitalisme. Seperti Needham dan Beckler, melihat kapitalisasi sebagai ritual sentral kontemporer kapitalisme, kita dapat mengidentifikasi setidaknya 3 kemungkinan pertanyaan penelitian masa depan. Pertama, privitasi, komodifikasi, dan kapitalisasi pendidikan yang sedang berlangsung dalam bentuk korporasi yang semakin multinasional dapat dipetakan dengan menggunakan modal sebagai kerangka kekuasaan. Misalnya, bagaimana perusahaan-perusahaan ini menetapkan harga mereka dan bagaimana mereka menciptakan inklusi dan eksklusi di bidang pendidikan. Apakah mereka mengambil harga seperti yang disarankan oleh ekonomi arus utama, atau apakah mereka membuat harga seperti yang disarankan oleh pendekatan modal sebagai kekuatan? Dalam hal ini, investor memanfaatkan investasi teraman dalam kapitalisme kemampuan negara untuk menegakkan dan mengumpulkan pajak, biaya, dan denda. Karena teori pertumbuhan neoklasik berasumsi bahwa pendidikan adalah salah satu faktor keuangan dan kapitalisasi, bahkan di luar reformasi pendidikan perusahaan. Jadi ketika investor membeli obligasi pemerintah, mereka tidak hanya memanfaatkan kemampuan negara untuk menghasilkan aliran pendapatan yang tumbuh untuk dibayar kembali dengan bunga di masa mendatang, tetapi mereka juga memanfaatkan kebijakan pendidikan. Ketiga, utang nasional ini sering digunakan sebagai pembenaran untuk mengurangi pengeluaran sosial, untuk pendidikan sebagai alasan untuk penghematan sebagai alternatif. Sekian presentasi dari saya salah hilaf, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.